Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami datang sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu saat ini. Mari berbicaralah Roh Kudus agar kami mengerti isi hati Tuhan untuk kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehingga kami berkenan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati dan pikiran kami untuk renungan firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, tanpa penyertaan Tuhan. 1 Samuel 5 ayat 1 menulis, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi bangsa Israel, tabut Tuhan atau tabut perjanjian sangat penting. Tabut Tuhan adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, tanda penyertaan Roh Tuhan atas mereka. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan bangsa Israel tanpa tabut Allah. Sangat kacau, penuh persoalan, peperangan, dan ancaman dari berbagai sisi kehidupan. Pada waktu tabut perjanjian itu berada di negeri orang Filistin, mereka mengalami masa-masa yang sangat berat. Karena tanpa tabut itu berarti mereka tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Orang Filistin membawa tabut Tuhan itu ke negerinya setelah mereka mampu mengalahkan bangsa Israel. Firman Tuhan menulis, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. 1 Samuel 4 ayat 17 menulis. Lalu apakah dengan keberadaan tabut Tuhan di Filistin, orang-orang mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan? Justru sebaliknya, kehadiran tabut Tuhan adalah bencana bagi mereka. Mengapa? Karena bangsa Filistin adalah bangsa kafir, penyembah berhala. Itulah sebabnya orang Filistin tidak tahan menghadapi tekanan tangan Tuhan. Sampai-sampai mereka memindahkan tabut Tuhan ke 3 tempat yang berbeda selama kurun waktu 7 bulan, yaitu di Asdod, di Gad, dan di Ekron. Selama itu pula orang-orang Filistin mengalami musibah demi musibah. Patung dewa Dagon hancur berantakan ketika dihadapkan pada tabut Tuhan. Juga penduduk kota Asdod dihajar Tuhan dengan borok-borok. Firman-Nya menulis, di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Karena tidak kuat dengan penderitaan yang ada, orang-orang Filistin bersepakat mengembalikan tabut Tuhan itu kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, tanpa penyertaan Tuhan dan Roh Kudus, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan hidup dalam kegagalan dan kehancuran. Oleh karena itu, mari kita menghormati hadirat Tuhan lebih lagi, beribadah lebih sungguh-sungguh dan melayani Dia dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya melayani Tuhan ala kadarnya, asal-asalan dan dengan waktu dan tenaga kita yang tersisa. Tetapi biarlah kita memprioritaskan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk peringatan firman-Mu. Tolong kami untuk kami selalu setia di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring Tuhan, di dalam kami mengikut Tuhan, agar kami selalu merasakan anugerah Tuhan. Kami menyadari tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Karena itu Tuhan dan Roh Kudus, mari pimpin kami, mari tolong kami untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati para pendengar saat ini dengan segala kerinduan, cita-cita, masalah, problem yang dihadapi, Engkau campur tangan Tuhan di dalam nama Yesus.
yang mengalami sakit, di dalam nama Tuhan Yesus berikan kesembuhan yang sempurna. Yang berulang tahun berikan umur panjang dan kebahagiaan. Yang mencari jodoh, mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Di dalam nama-Mu berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah. Amin.